Setelah membunuh Jokowi, oligarki Luhut menyelamatkan diri, membongkar borok Jokowi bansos 500 triliun rupiah. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, setelah Jokowi meninggal akhir 2023, atas tanggung jawab oligarki, Luhut Panjaitan dan James Riyadi. Tapi kematian Jokowi ditutup-tutupi dengan aneka kloningan atau Jokowi palsu. Pelan-pelan Luhut Panjaitan membongkar kejahatan Jokowi, yang dilakukan di luar oligarki Luhut James. Sekali lagi ini dilakukan Jokowi, di luar oligarki. Inilah salah satu kenapa Jokowi dibiarkan meninggal, oleh oligarki Luhut James, karena Jokowi sudah berani-berani berada di luar oligarki. Pada Februari tahun 2025, Luhut Binsar Panjaitan akhirnya membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan, dari 500 triliun rupiah dana bansos di era Jokowi, hanya separuh yang benar-benar sampai ke rakyat. Separuh lagi raib, salah sasaran, atau masuk ke kantong-kantong gelap. Inilah drama paling menyayat hati bangsa Indonesia, karena uang rakyat yang seharusnya menyelamatkan orang miskin, justru menjadi sumber kekacauan. Mari kita telusuri satu persatu, kronologi, bukti, dan drama besar di balik skandal ini. 1. Awal borok bansos terbongkar. Luhut mengaku, dalam 5 tahun terakhir penyaluran bansos dipenuhi masalah. Data penerima ganda, ada yang tidak memenuhi syarat, bahkan ada yang tidak punya identitas resmi tetapi tetap menerima. Artinya, sejak awal sistem ini sudah penuh kebohongan. Bukti pertama adalah data dari Kementerian Sosial yang berulang kali dipermasalahkan publik. Nama-nama yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bansos. Sementara rakyat miskin yang benar-benar lapar, malah tidak masuk dalam daftar. 2. Separuh anggaran hilang di jalan. Dari 500 triliun rupiah, hanya 250 triliun rupiah yang tepat sasaran, 250 triliun rupiah lainnya hilang dalam labirin korupsi, kebocoran, dan penyelewengan. Bukti kedua muncul dari investigasi media dan lembaga independen yang menunjukkan adanya bansos fiktif. Paket sembako kosong, beras kualitas rendah yang seharusnya untuk rakyat malah dijual kembali, dan bantuan tunai yang ditarik kembali oleh oknum setelah disalurkan. 3. Digitalisasi yang hanya jadi topeng. Luhut menawarkan solusi berupa digitalisasi dan integrasi data. Namun pertanyaannya, mengapa ini baru dilakukan setelah 500 triliun rupiah hilang? Bukti ketiga adalah program data terpadu kesejahteraan sosial yang gagal sejak lama. Setiap kali data diperbarui, muncul masalah baru. NIK ganda, nama palsu, hingga ketidakcocokan data pendidikan dan pekerjaan. Digitalisasi hanya jadi kosmetik, sementara akar masalah tetap dibiarkan. 4. Jejak drama dan permainan gelap. Drama besar terlihat dari cara bansos dipakai sebagai alat politik. Pada masa Jokowi, bansos dibagi menjelang pemilu. Foto dan nama presiden ditempel di karung beras. Uang negara 500 triliun rupiah dijadikan modal untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menolong rakyat miskin. Bukti keempat muncul dari pengakuan warga di banyak daerah. Mereka diminta menunjukkan kartu tanda dukungan kepada partai tertentu sebelum menerima bansos. Inilah bukti bahwa bansos bukan sekadar program sosial, melainkan senjata politik. 5. Firman Allah membongkar segalanya. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 7-8 berkata, "Jika engkau melihat penindasan terhadap orang miskin dan perampasan hak dan keadilan di suatu daerah, janganlah heran akan hal itu, karena seorang pejabat mengawasi pejabat yang tinggi, dan yang tinggi mengawasi mereka. Tetapi di atas keduanya ada yang lebih tinggi lagi." Ayat ini jelas menggambarkan kondisi Indonesia. Dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi, semuanya saling menutupi. Tetapi Allah yang Maha Tinggi melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. 6. Skandal terbesar Jokowi. Kasus bansos 500 triliun rupiah ini adalah skandal terbesar era Jokowi. Separuh uang rakyat hilang, separuh lagi hanya jadi alat politik. Rakyat miskin tetap miskin, tetapi elit politik semakin kaya. Luhut sebenarnya tidak sedang membongkar kebenaran demi rakyat, tetapi sedang menyelamatkan dirinya. Ia tahu, badai pengusutan bansos akan sampai ke meja hukum, dan ia mencoba menempatkan diri sebagai penyelamat data. Padahal ia bagian dari sistem itu sendiri. Kronologi penyaluran bansos era Jokowi. Tahun 2019 jelang pemilu, bansos mulai digelontorkan besar-besaran. Nama Jokowi ditempel di beras dan sembako. Rakyat menerima bantuan sambil ditekan secara politik.
Tahun 2020 pandemi COVID-19. Anggaran bansos melonjak drastis. Banyak laporan bansos fiktif, beras busuk, dan paket kosong. Tahun 2021 Kementerian Sosial diguncang kasus korupsi Juliari Batubara. Uang bansos ditilep dengan cara mengambil fee dari pengadaan sembako. Tahun 2022 data ganda semakin banyak. Banyak keluarga miskin tak dapat bantuan, sementara keluarga mampu tetap menerima. Tahun 2023 bansos dipakai lagi sebagai alat politik. Beras bansos dan BLT dibagi menjelang pemilu 2024. Tahun 2024 audit internal menunjukkan kebocoran besar, tapi ditutup rapat. Luhut mulai mendesak digitalisasi data. Tahun 2025 Luhut akhirnya buka suara, 500 triliun rupiah bansos hanya separuh yang sampai ke rakyat. Separuh lainnya salah sasaran atau hilang. Penting. Tuhan Yesus Kristus menyingkapkan bahwa uang rakyat tidak boleh dipakai untuk menindas rakyat itu sendiri. Semua kebohongan akhirnya terbongkar. Kristus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Inilah waktunya bangsa Indonesia dibebaskan oleh kebenaran Kristus. Nama-nama yang terlibat: Juliari Batubara, Menteri Sosial tahun 2019 sampai tahun 2020. Tertangkap KPK karena mengambil fee bansos COVID-19. Tri Risma hari ini, Menteri Sosial pengganti, melanjutkan program bansos, tetapi gagal memperbaiki data penerima yang kacau. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pencairan anggaran bansos ada di bawah tanggung jawabnya, 500 triliun rupiah digelontorkan tanpa kontrol ketat. Rakyat Indonesia harus mencegah, jangan sampai Sri Mulyani kabur. Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ikut mengawasi tetapi tidak mampu mencegah kebocoran. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, baru bicara setelah dana habis, padahal sejak awal ikut merancang sistem. Joko Widodo, Presiden waktu itu, menjadikan bansos sebagai alat politik, terbukti dibagi menjelang pemilu. Kerugian rakyat dari hilangnya 250 triliun rupiah. Beras murah hilang, seharusnya setiap keluarga miskin bisa menerima beras 10 kg setiap bulan. Dengan dana yang hilang, jutaan keluarga tidak pernah menerimanya. BLT tidak cair, bantuan tunai yang dijanjikan tidak sampai ke tangan rakyat. Banyak warga miskin tetap berutang untuk makan sehari-hari. Anak putus sekolah, dana bansos untuk pendidikan tidak tepat sasaran. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membayar kebutuhan dasar. Penderitaan saat pandemi, pada masa COVID-19, bansos dipotong dan dikorupsi. Rakyat miskin menanggung derita ganda, sakit dan lapar. Harga barang melonjak, karena bansos tidak sampai, rakyat harus membeli kebutuhan pokok dengan harga pasar yang terus naik. Penting, Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Matius 25 ayat 35-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Setiap rupiah bansos yang dikorupsi adalah dosa besar, karena menolak memberi makan Kristus yang hadir dalam diri orang miskin. Siapa yang paling diuntungkan? Pejabat Kementerian Sosial mendapat fee dari setiap paket bansos. Terbukti dari kasus Juliari Batubara. Pengusaha rekanan, menjual beras kualitas rendah dengan harga tinggi ke pemerintah, meraup untung besar. Elit politik, menggunakan bansos untuk mendulang suara menjelang pemilu, menjadikan uang rakyat sebagai modal politik. Oknum aparat daerah, banyak kepala desa dan pejabat lokal memotong jatah bansos sebelum sampai ke rakyat. Jokowi dan lingkarannya, mendapat citra sebagai presiden rakyat kecil, padahal uang rakyat dipakai sebagai alat pencitraan. Penting, Yesaya 10 ayat 1-2 berkata, "Celakalah mereka yang mengeluarkan ketetapan-ketetapan jahat dan para penulis yang menuliskan keputusan-keputusan lalim, untuk menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merampas hak orang-orang miskin dari umatku." Inilah firman Allah, setiap orang yang memperkaya diri dari penderitaan rakyat miskin akan menerima hukuman yang setimpal. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan dalam Matius 23 ayat 28. Demikian juga kamu, di luarnya kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan.
Skandal bansos 500 triliun rupiah ini adalah kemunafikan besar di depan rakyat. Tetapi kebenaran Kristus akan menelanjangi semuanya. 7. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan dalam Lukas pasal 12 ayat 2-3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Arahan Tuhan jelas, semua kebohongan akan terbongkar. Tidak ada uang rakyat yang hilang tanpa jejak di matanya. Rakyat Indonesia harus berani menuntut kebenaran. Jangan takut pada penguasa, karena Kristus sendiri yang akan membuka semua rahasia ini. Analisa akhir, kasus bansos 500 triliun rupiah bukan sekadar soal korupsi, tetapi soal moral bangsa. Inilah wajah asli dari pemerintahan Jokowi, menjadikan kemiskinan sebagai ladang bisnis politik. Inilah waktu yang tepat menyingkapkan pembunuhan Jokowi akhir 2023, atas tanggung jawab oligarki, Luhut Panjaitan dan James Riyadi. Dan pembunuhan Jokowi ditutup-tutupi dengan aneka kloningan atau Jokowi palsu. Pelan-pelan Luhut Panjaitan membongkar kejahatan Jokowi, yang dilakukan di luar oligarki Luhut James. Sekali lagi ini dilakukan Jokowi, di luar oligarki. Inilah salah satu kenapa Jokowi dibiarkan meninggal, oleh oligarki Luhut James, karena Jokowi sudah berani-berani berada di luar oligarki. Pada Februari tahun 2025, Luhut Binsar Panjaitan akhirnya membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan, dari 500 triliun rupiah dana bansos di era Jokowi, hanya separuh yang benar-benar sampai ke rakyat. Separuh lagi raib, salah sasaran, atau masuk ke kantong-kantong gelap. Inilah drama paling menyayat hati bangsa Indonesia, karena uang rakyat yang seharusnya menyelamatkan orang miskin, justru menjadi sumber kekacauan. Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua untuk melawan penindasan ini dengan terang dan kebenaran. Rakyat harus sadar, suara mereka, uang mereka, dan hak mereka bukan milik penguasa. Semuanya milik Allah, dan hanya kebenaran yang akan membebaskan bangsa ini.